Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prabat Marjati dengan 3 digit NIM terakhir 023. Saya dari kelas G1 D4 Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai tugas UTS Mekanika Rekayasa 2. Saya mendapat soal seperti ini dengan A3 dan B2. Kemudian dengan soal, hitunglah gaya-gaya batang dari struktur rangka batang di atas dengan metode kesetimbangan titik buhul, metode Richter, dan Cremona. Dalam metode kesetimbangan titik buhul, pertama kali kita harus mengetahui berapa RAV dan RBV. Maka dari itu kita awali dengan penghitungan RAV dengan sigma MB sama dengan 0 dengan rumus RAV dikali 8,4 min P1 dikali 8,4 min P2 dikali 6,4 min P3 dikali 4,2 dan min P4 dikali 2. Dengan setelah hasil perhitungan ditemukanlah RAV dengan jumlah 39 kN. Kemudian kita sambung dengan perhitungan RBV. Di sini menggunakan sigma MA sama dengan 0 dengan rumusnya min RBV dikali 8,4 plus P5 dikali 8,4 plus P4 dikali 6,4 plus P3 dikali 4,2 dan plus P2 dikali 2 sama dengan 0. Kita hitung, kita olah, dan kita telah menemukan hasil yaitu 39 kN, sama ya dengan RAV ternyata. Oke. Setelah kita menemukan RAV dan RBV, kemudian kita uji kontrol dengan cara sigma KV sama dengan 0, yang rumusnya RAV dijumlahkan dengan RBV dikurangi P1 plus P2 plus P3 plus P4 dan plus P5. 39 ditambah 39 sama dengan 78, 13 ditambah 15 22 plus 15 plus 13 sama dengan 78. Dan ketika dikurangkan kita temukan 0, maka ketika 0 sama dengan 0 berarti proses dapat dilanjutkan. Oke, sekarang kita lanjut analisis besar sudut. Di sini ada segitiga ACF, ini merupakan segitiga potongan dari bangun soal tadi dengan AC telah diketahui 2 dan CF telah diketahui 2,3. Maka kita harus mencari AF untuk melanjutkan perhitungan yang berikutnya. Bagaimana cara mencari AF? Kita gunakan Pythagoras dengan cara akar AC kuadrat plus CF kuadrat. Ditemukan hasil akar dari 9,29 yaitu 3,048. Kita cari cosnya, cos A dan sin A nya berapa. Kalau cari cos A itu dengan cara AC per AF atau samping per miring, yaitu 2 per 3,048. Maka ditemukan cos A nya sama dengan 0,656. Kita cari sudutnya berapa sih A, berarti A dapat diketahui 40 derajat sekian. Kemudian kita cari sin A. Sin A di sini kita gunakan depan per miring atau CF per AF, yaitu 2,3 dibagi dengan 3,048. Maka sin A nya adalah 0,755 dan A nya itu merupakan 49 derajat. Next. Kemudian kita menganalisis besar sudut yang kedua. Di sini ada potongan segitiga CDG. Dengan lagi CG belum diketahui, CD sudah diketahui yaitu 2,2 maksudnya, dan DG sudah diketahui yaitu 2,3. Bagaimana cara mengetahui CG? Sama dengan Pythagoras. Seperti tadi, kita temukan hasil 3,183, kita cari cosnya lagi, sama caranya. Cos itu samping per miring, yaitu CD per CG sama dengan 2,2 dibagi 3,183. Ketemu cos A sama dengan 0,691 dan A nya ditemukan sudutnya sebesar 46 derajat. Nah, berapa sin A nya? Kita cari sin A nya dengan cara depan per miring atau GD per CG. Sin A nya berarti 2,3 per 3,183
maka ditemukan sin A 0,723 dan A-nya sebesar 46 derajat. Lalu kita akan menghitung gaya batang struktur merata. Nah, sekarang titik A dulu ya, teman-teman. Di sini kita hitung sigma VA sama dengan 0 dengan rumus RAV plus F1, kita memakai sin 49 derajat min P1 sama dengan 0. Maka dimasukkan RAV-nya 39, kemudian kita mau cari F1, ini sinnya diganti dengan 0,755 dengan yang hasil pertama tadi, min P1 kita yaitu 13. Maka ditemukan hasil F1 sama dengan min 34,437. Kemudian kita mencari F2 dengan cara sigma HA sama dengan 0 dengan rumusnya RAH plus F1 cos 40 derajat plus F2. Di sini RAH-nya itu 0, kemudian F1 sebesar min 34,437 dengan nilai cos 40 derajatnya yaitu 0,656. Maka F2 ditemukan sebesar 22,591, teman-teman. Lalu kita cari titik C. Titik C kita cari lalu kita cari titik C. Kita di sini akan menemukan dua persamaan, yaitu persamaan 1 dan persamaan 2. Di mana persamaan 1 itu dapat ditemukan dengan cara menggunakan rumus sigma VC sama dengan 0. Dengan rumusnya itu F3 plus F5 sin 46 sama dengan 0. Maka ditemukan rumus persamaan pertama F3 plus F5 dikali 0,723 sama dengan 0. Kemudian kita cari persamaan kedua dengan cara menggunakan sigma HC sama dengan 0. Rumusnya yaitu F6 plus F5 dikali cos 46 derajat min F2. Maka ditemukan rumus F6 plus F5 dikali 0,691 sama dengan F2. Itu persamaan kedua. Dilanjut titik F. Di sini kita akan mencari F3 dengan cara sigma VF sama dengan 0. Rumusnya min F3 min F1 lagi sin 49 derajat min P2. Maka ditemukan F3-nya 11 kN. Kemudian kita cari F4 setelah F3 yaitu dengan cara sigma HF sama dengan 0. Rumusnya F4 min F1 cos 40 derajat sama dengan 0. Kita masukkan kemudian ketemulah F4 min 22,591 kN. Kita substitusikan F3 ke persamaan 1. F3 dengan persamaan 1 kan tadi F3 plus F5 dikali 0,723 sama dengan 0. F3-nya berapa? F3-nya 11 plus F5 dikali 0,723. F5-nya ketemu min 15,214 kN. Kemudian substitusikan setelah F5 ketemu ke persamaan kedua dengan rumus F6 plus F5 dikali 0,691 sama dengan F2. Kita cari F6-nya, kemudian F5-nya masukin tadi min 15,214 kN dikali 0,691 sama dengan F2-nya berapa? 22,591. Ketemulah F6 sama dengan 33,104 kN. Nah, di sini bagiannya titik D. Titik D itu F7-nya 0. Kemudian F10-nya kita cari dengan cara sigma HD sama dengan 0. Rumusnya F10 min F6 sama dengan 0. Maka dari itu F6-nya pindah ruas, maka jadinya F10 sama dengan F6. Berapa nilai F6 tadi merupakan persamaannya F10 hasil sama dengan hasil F10 yaitu 33,104 kN. Kemudian kita cari titik G di mana kita akan mencari nilai F8 dan F9 di sini. Dengan cara sigma VG sama dengan 0, rumusnya min F7 min F8 sin 46 derajat min F5. Mohon maaf, ini sinnya keketik double, ini sin 46 derajat min P3. Nah, kita masukkan aja F7-nya kita di 0, F8-nya kita cari, F5-nya tadi berapa? F5-nya itu min 15,214 dan nilai sin ini tuh 0,723. Nilai P3 kita berapa? Tadi kan di soal udah diketahui yaitu 22. Nah, maka ditemukanlah F8 dengan nilai min 15,214 kN.
Kemudian kita cari F9 dengan cara sigma Hg sama dengan 0. Rumusnya F9 min F4 plus F8 pakai cos 46 derajat ya teman-teman. Di minus lagi F5 cos 46 derajat lagi sama dengan 0. Kita masukin lagi F8 yang tadi sudah ditemukan, dimasukin di sini min 15,214 ini. Kemudian kita proses, kita temukanlah F9 min 22,591 kN. Sekarang bagiannya titik E, ini merupakan gambar potongannya tadi. Kita akan cari F11 dan F13, di mana F11 kita cari dengan cara sigma VE sama dengan 0. Rumusnya F11 plus F8 sin 46 derajat. Berapa tadi F8 kan kita sudah tahu, yaitu min 15,214. Maka kita proses, ditemukanlah F11 sama dengan 11 kN. Kita cari F13 dengan cara sigma HE sama dengan 0. Rumusnya F13 min F10 min F8 cos 46 derajat. Nah, kita proses lagi, kita masukkan F10 tadi sama dengan F6 yaitu 33,104 dan F8 kita sudah cari tadi min 15,214. Kita proses semua, kita temukan F13 bernilai 22,591 kN. Nah, di sini yang terakhir titik B. Titik B kita akan temukan F12 dengan cara rumus RBV plus F12 sin 49 derajat min P5. Di P5 kita sudah tahu 13 nilainya, dan nilai sinnya itu 0,755. Nilai RBV di awal kita 39. Kita proses lagi teman-teman, kita temukan F12 sama dengan min 34,437 kN. Nah, di sini kita harus temukan, kita harus membuktikan bahwa perhitungan tadi itu hasilnya 0 sama dengan 0. Maka baru bisa lanjut ke proses selanjutnya. Kita buktikan aja. Sigma HB sama dengan 0 dengan rumus min F13 min F12 cos 40 derajat. F13 nya tadi udah diketahui yaitu 22,591 dan F12 nya juga sudah diketahui min 34,437. Nilai cosnya ini 0,656. Kita proses dan ditemukan 0 sama dengan 0, berarti benar. Sekarang kita lanjut ke metode Ritter. Oke, metode Ritter ini soal saya tadi bisa diperhatikan terlebih dahulu. Oke, sudah. Nah, kita cari potongan pertama terlebih dahulu untuk metode Ritter ini. Ini gambarnya. Kita cari F1 karena di sini kita akan cari sampai F13 sama seperti cara tadi. F1 di sini dengan cara sigma MC sama dengan 0 dengan rumusnya RAV dikali 2 min P1 dikali 2 min F1 sin 49 derajat dikali 2. 2 ini ngomong-ngomong ini jaraknya teman-teman, jarak yang ada di bawah sini. Nah, kita masukkan aja RAV-nya 39, jaraknya 2, P1 nya udah diketahui 13, P1 terus dikali 2 jaraknya. F1 nya kita bakal cari, sinnya nilainya 0,755 dikali 2, ini jarak yang bawah ya. Kemudian kita temukan F1 sama dengan min 34,437. Nah, kemudian kita cari F2 dengan cara RAV dikali 2, ini jaraknya, min P1 dikali jarak, min F2 dikali 2,3. 2,3 ini tingginya teman-teman, nih tinggi CF ini. Maka kita temukan F2 sama dengan 22,591. Oke, kita lanjut ke potongan 2. Potongan 2 ini gambarnya. Kemudian kita bakal cari F4 dan F3 lewat gambar ini. Gimana caranya? Maka kita pakai cara sigma MC sama dengan 0 dengan rumus F4 dikali 2,3 min F1 cos 40 derajat dikali 2,3 lagi. Karena sama, ini bisa dicoret ya teman-teman. Tapi kalau mau nyoret harus semuanya ada 2,3 nya, kalau enggak bisa. Nah, kita proses lagi, kita temukan F4 sama dengan min 22,591 kN. Di F3 juga sama teman-teman, jaraknya kan ini sama semua ya, 2, 2, 2. Kita bisa coret semuanya, kita proses, kita masukkan, kita kan bakal cari F3. F1 nya udah ketemu, kita masukkan aja deh, F3 nya ketemu 11 kN. Sekarang potongan 3 itu kita bisa cari F5 dan F6 lewat potongan 3 ini. Kita cari dengan cara F4 dikali 2,2 ini jaraknya,
kemudian plus F5 sin 46 derajat dikali 2,2, ini jaraknya lagi bisa dicoret lagi. Kita masukkan, kita cari F5 nya, F4 udah ketahuan 11, F5 nya kita cari, sinnya nilainya 0,723, F5 nya ketemu, min 15,214. begitu juga yang bawahnya F6. F6 ini tinggal masukkan, jaraknya juga udah ada, kita masukkan, kita cari F6, kita ubah ruas dan ketemulah 33,104 kN. Potongan 4 ini masih sama kayak semuanya tadi, jaraknya 2,3, ini merupakan tinggi ya teman-teman, bisa kita coret karena sama ya. Kemudian kita ternyata sama seperti yang awal, F10 min F6 sama dengan 0, maka F6 nya pindah ruas menjadi positif, F10 sama dengan F6, dengan nilai F10 nya nantinya 33,104 kN, ternyata sama. Dan nilai F7 nya masih 0, sama dengan 0, karena kita memakai rumus sigma ME sama dengan 0, dimana F7 dikali 2,2 jarak yang bawah sama dengan, nah nanti 2,2 nya pindah ruas, 0 dibagi 2,2 kan sama dengan 0, maka F7 sama dengan 0. Sekarang kita sampai potongan 5, dimana kita bakal cari F8 sama F9 dengan rumus F7 dikali 2,2, ini jarak yang bawah, min F8 sin 46 derajat dikali jarak yang bawah lagi, min F5 sin 46 derajat dikali jarak lagi, dikurangi P3 dikali jarak lagi. Oke, kita masukkan, lalu kita temukan hasil F8 sama dengan min 15,214 kN. Kemudian ada lagi nih F9. F9 kita pakai rumus F9 dikali jarak, maksudnya tinggi, plus F8 cos 46 derajat dikali 2,3, ini tingginya, min F4 dikali tinggi lagi, min F5 dikali cos 46 derajat dikali tinggi. Nah, masukkan, ketemulah F9 min F9 bernilai min 22,591 kN. Kita sambung ke potongan 6 teman-teman. Di sini kita bakal temukan F11 dan F13, dimana kita cari dengan cara, untuk yang F13 dikali tinggi, min F10 dikali tinggi, min F8 cos 40 derajat dikali tinggi. Kita proses, masukkan, F8 nya kita tahu, F10 kita tahu, kita kalikan, kemudian kita pindah ruas, ditemukanlah F13, yaitu 22,591 kN. Sekarang kita cari F11, dimana dengan rumus F11 dikali 2 jaraknya, plus F8 dikali sin 46 derajat dikali jaraknya lagi 2. Maka kita tahu F8 nya udah diketahui, kita kalikan, kita pindah ruas, makanya ketemu F11 sama dengan 11 kN. Yang terakhir potongan 7. Kita bakal cari F12 di sini. F12 di sini bernilai min 34,437. Kita temukan dengan rumus F12 dikali sin 49 derajat dikali jaraknya 2, min P5 dikali jaraknya lagi 2, plus RBV tadi 39. Duanya bisa dicoret karena ini perkalian, dan dalam penjumlahan tuh kalau ada perkalian tuh bisa dicoret kalau sama. Asal semuanya punya ya teman-teman, kalau enggak bisa. Nah, udah selesai. Sekarang kita menggunakan Cremona. Nah, di sini kita data dulu metode Boole dan metode Ritter. Ini merupakan urutan dari F1, F2, F3, F4, F5. Ini nilainya. Nilai F1 sampai F13 oleh metode Boole. Dan ini merupakan nilai dari metode Ritter dari F1 sampai F13. Dimana kita lihat sama ya teman-teman nilainya. Nah, maka dari itu untuk Cremona yang bagian tekan itu nilainya negatif dan bagian tarik itu nilainya positif. Ketika nilai di sini negatif, maka akan dimasukkan ke Cremona yang tekan. Jikalau ini positif nilainya, maka dimasukkan ke tarik. Saya memakai skala 1:5 dalam menggambar, maka dari itu hasil ini saya bulatkan, kemudian saya bagi 5, maka jaraknya yang saya gambar itu 6,8, seperti itu, dan begitu seterusnya. Oke, lanjut. Nah, ini gambar yang saya buat dengan perbandingan 1,5 dengan ukurannya seperti tadi, seperti ini, 6,8, 4,6, 2,2, 4,6, 3, 6,6, 0, 3,5, 3, 4,6 maksudnya. Nah, seperti itu. Lanjut, saya telah menggambar grafiknya juga,
dengan perbandingan skala 1:5 di sini. Ya, teman-teman, seperti ini kiranya gambarnya. Ya, sekiranya cukup. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.